Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Saya sangat batan kala hormatan keluarga dari Bapak Nur Zaki yang kita hormati bersama, Ananda Muhammad Imamul Muttaqin Sahibil Hajah, keluarga besar dari almarhum Muhammad Bushairi bin Stejen Akana Al-Madani, dan yang kita banggakan bersama Khadimul Pemuda Desa Alas Tengah Al-Ustaz Zainul Hasan MBDI, selaku operator Ustadz Muzammil dan Ustadz Al-Khudri semalam mungkin nikah dan gula alhamdulillah bisa abol kompol setelah sekian minggu tidak bertemu karena berdengar acara. Sepertama, rasa syukur kita haturkan kehadiran Allah atas saja paparing dari Allah arobaki sehat iman Islam, sehingga hari ini kita bisa duduk di kediaman sahabat kita Imam. Saya alhamdulillah istiqomah selalu mengikuti kegiatan pemuda desa. Ya tanpa imam siapa Pemda? Ya pada intinya begitu. Jadi imam ini semacam aksesoris bagi kita, semacam ikon ya. Karena keberadaan imam ya akhirnya Pemda ini berjalan. Sebenarnya kita hilang satu teman ya, Andi Low sebenarnya ya. Pola mak mari ini Andi bisa maksemain mulai untuk bisa noro ini. Kedua, saya ingat ceritanya Habib Ali Al-Jufri. Tadi siang itu saya dipertontonkan oleh salah satu muhibbin beliau di Nurul Jadid itu. Habib Ali itu bercerita tentang, singkat ya, kisah tentang Bilal bin Rabah pasca wafatnya Rasulullah. Jadi Bilal itu marina wafat Nabi itu tanda seadana. Akhirnya Bilal itu pindah ke Syam. Syam ini ya negeri para aulia. Sampai di sana Bilal itu diminta Sayyidina Abu Bakar untuk mengumandangkan adzan, cuman tidak bisa. Sampai akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain yang memohon untuk agar Bilal itu kembali ke Madinah untuk bisa adzan kembali, dan Bilal mau karena Bilal itu janggolang dekat cucu Nabi. Sampai di Madinah, Bilal itu naik ke tempat biasa. Biasa Bilal itu naik ke Kubah ya. Dulu kan tidak ada mic kayak barokan wasi kayak ini kan tidak ada. Jadi dulu itu Bilal naik ke atas pas adzan gitu. Ketika Bilal adzan, warga Madinah itu kaget seolah-olah Rasulullah itu hidup lagi nih, karena lama tidak mendengar suara Bilal itu lama. Sampai pada lafaz itu yang saya bilang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal itu tak kuat dah gitu. Kemudian Bilal itu turun pas nangis gitu, karena rasa cinta beliau kepada Rasulullah. Kenapa Bilal tidak mau adzan di Madinah? Karena di sana Bilal diislamkan oleh Rasulullah. Dan setiap mereka Bilal itu selalu masuk ke kamar Rasulullah untuk membangunkan beliau, mengajak sholat berjemaah itu. Jadi depakah lafad asyhadu anna itu Muhammad, dan ingat ke masa lalu Bilal, dan bilang ke Abu Bakar, kau tak sanggup setiap mengucap kalimat Muhammad dan Rasulullah gitu. Dari saking rasa cinta beliau kepada Rasulullah. Dan Al-Madani ini hampir setiap malam mengumandangkan kalimat itu kan ya, mensiarkan dari laut ke Jember ke timur, depak ke Bisoke, Probolinggo, depak ke Dambelu kan, kemudian depak ke apa boleh
Teres ya. Untuk mengumandangkan kalimat itu bersama Habib Jadid ya, terutama Barokan Habib Jadid. Dan tentunya kita yang selalu mendengar kalimat itu kotuna lebih apa ya, mengagumi lah tentang sepak terjang dan perjuangan Rasulullah. Jadi mun ingat cabuna Hadratus Syekh kemarin ke Zuhri, selawat itu kan penting. Dan yang lebih penting dari itu mengikuti lalampana dan sunnah-sunnahnya Rasulullah ya. Jadi pasca Senin Kemis misal pun kuat, sebelum pejang itu asiwak misalnya. Kemudian ya banyaklah sunnah Nabi ya, salah satu sunnah Nabi itu kan masna wa sulasa wa ruba itu Amin. Cuman itu sunnah si nyaman karena ya nyari sunnah-sunnah sebab itu maksudnya sebiasa Nabi itu kan maksum, sudah bebas dari dosa. Tetapi kaki beliau itu bengkak karena lama sujud dan ruku. Bukan cuma memohonkan untuk beliau, tapi hamba-hambanya agar diselamatkan. Langkau bibane kan tak jamin surga aja kan. Tapi sujud berbere kan ya, ruku berbere. Pejang 5 menit seolah-olah sudah oleh surga kan ya. Jadi kita itu kadang kepedian kan. Ya, kita itu kepedian. Makanya saya jelaskan tadi nang sarwa itu, kenapa sujud itu jarak terdekat kita dengan Allah? Karena sujud itu menghadapkan dahi kita ke tanah, ke tempat di mana kita diciptakan. Jadi ketika sujud itu kita ke tanah, itu dari tanah ke tanah, deh maksudnya. Kayak ibu anda dari tanah, deh ya. Angkat sujud tak kira nempel ke tembok aja tak bener, kan ya? Tak kira aja nempel ke kabunggaan, deh kan ya? Bande dari tanah, belin ke dinah. Jadi ketika sujud kotun kita sadar tusa-tusa, maksiat-maksiat, karandu tata misalnya ke binur, gunjingan, mandeman, kotun kengin ke pineng aja, bening itu, ya, bening itu kan ya. Nah, ketika kembali lagi dalam posisi takbir, kengin boleh Allah itu maha besar. Mari pejeng, ahba itu selesai. Berapa banyak orang itu menghadap kiblat secara badan dohir, tapi badan alus mandeman, mikire sebuah kali mikire ekonomi, mikire lain-lain. Tapi posisi ngadep kiblat pada kebeda. Keng alus selihulian deh. Sementara badan alus di badan kasar itu jadi melarat memang. Muntai latte ya, muntai latte. Dan saya percaya mengkodir ini bisa, karena hati kodir ini memang takarubnya luar biasa. Iya makanya nikah kodir nih Pak Jeki, nikah di Butulol Lekor di Bekal, nikah ya mentepetna saya di Butulol Lekor. Al-Madani antara paling timur di setengah timur itu akan ya. Dan ini penghambaan kita anak-anak ya. Jadi aleng-leng kamu selawat dan mandeman sobu saya kelopai ada mun dari muam-muala rasa-rasa sobu telam pesen ini kan gula mun dari muam mana kan sobu telam pesen ya tapi mun selawat kan ya luar biasa ya. Sampai kita dapat barokah, ada benda kecil seharga sapi sekarang mun tak barokah selawat ini benda kecil ada ya situ tingkor ya, ada kan nggak sampai nih. Jadi perjuangan untuk mendapatkan ini ya berkat leng-leng kita ketika berdiri tidak punya apa-apa, bahkan untuk pidato saja son aktif nih keniro kan ya pernah maning betul mustaqim ya, itu pun Tan Hasan dengan dia senaku umi ke kun vokalis kan radat ngicem kan sampai tak belis lagi kan ya. Nah sampai di salonnya Ria perjuangannya Ria luar biasa. Ada nih kenira oleh pito mereka. Macam mana ya? Jadi ini mentakbarokan kalian semua tak bisa. Nah ini untuk dimanfaatkan kita semua. Jadi barangnya kita, barangnya benda, barangnya madani, barangnya bunda. Si orang kun setung, kun nyaman tak pada beda apaan. Ini semuanya untuk kita. Ya semoga ini apa nakana ya semakin tinggi kabunggaan angin semakin rajin. Ben kutu teku neng tas ben. Karena mereka banyak jadi angin-anginnya kayak ngai mutak tak geger mau beri angin topan ya tapi mau beri angin sepoi-sepoi banyak mutak ketondu pas geger nah banja sampai merasa ngaji ya terlena dengan tubuh besar nabeen kemudian pas kelupai kesejarahnya banyak yang ngiding ceramah-ceramah dari orang sehebat
orang ceramah beda dua, beda semen saran, ban muntar mancing, ya kan beda yang saran terus kan ya. Harus paling ban oleh kok beder. Coba ban mancing ka yang daleman, benyar lah kotok, nila, mujair. Nah orang sedaleman ini melarat sareng, mun kore orang saran. Jadi ban mancing kan kok paling kan oleh beder deh. Nyari orang yang lebih dalam ilmu nade ini. Dan itu banyak deh. Makan tuh akhir. Nah karena banyak wali Allah sekarang ini yang usianya sudah sepuh dan semoga disehatkan anak-anak ya. Nah, mulai resek lah ya. Ya sudah kita mulai mantar mungkin ini bermanfaat khususan dari keluarga dari Pak Zaki, Ki Hashiminu, Ki Nuruddin, Pak Alim, Pak Rantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina pindah ke tas sih. Ayo san pindah ke dek san. Pindah sih.